wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran prakarya untuk kelas 8. Aspeknya adalah kerajinan dengan materi kerajinan dari bahan kerang, keramik, kaca, dan botol plastik. Pada pertemuan pertama telah dibahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan dari bahan kerang, keramik, kaca, dan botol plastik. Sedangkan pada pertemuan kedua kali ini adalah mengenai alat, teknik, dan tahapan pembuatan kerajinan dari bahan keramik, kaca, kerang, dan botol plastik. Sebelum pembelajaran, sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat bagi sobat cerdas. Berdoa dimulai. Pernahkah kalian melihat pembuatan kerajinan bahan dari kerang, keramik, kaca, dan botol plastik pada industri kecil di sekitar atau di daerah lain sebelum pandemi? Nah, berikut adalah contoh jenis industri pembuatan kerajinan yang menggunakan bahan dan teknik pembuatan sederhana dan beraneka ragam, tetapi memiliki hasil yang sangat menarik. Di tangan pengrajin inilah maka muncul produk-produk yang mewarnai hasil karya bangsa, baik yang sederhana maupun produk yang memiliki nilai seni dan daya guna yang sangat luar biasa. Di antara produk-produknya adalah dari bahan-bahan kerang. Di antaranya adalah industri kecil pembuatan kerajinan dari bahan kerang, di mana terdapat kerang yang dihaluskan kemudian dibentuk menjadi suatu kerajinan. Contoh berikutnya adalah industri pembuatan kerajinan dari kaca, di mana pecahan kaca disusun menjadi suatu karya yang sangat menarik. Dan selanjutnya adalah industri kerajinan pembuatan ondel-ondel dari bahan botol plastik kemasan yang merupakan bahan-bahan dari limbah atau bahan yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya adalah contoh-contoh lain secara umum kerajinan kerang, kaca, keramik, dan botol plastik adalah pertama dari bahan kerang, contohnya adalah di sini adalah bingkai foto. Selanjutnya adalah tempat tisu yang diolah dari bahan kerang. Ketiga adalah contoh gantungan kunci. Bahan kedua adalah terbuat dari kaca atau pecahan kaca. Contohnya adalah pecahan kaca yang disusun menjadi seperti gambar masjid. Dan selanjutnya adalah kaca dalam keadaan utuh dalam bentuk botol yang dibentuk dengan metode ragam hias sehingga bisa digunakan sebagai wadah tanaman. Dan ketiga adalah keramik. Contohnya adalah hiasan di dinding dan kemudian adalah hiasan pada pot tanaman. Keempat adalah botol plastik yang dapat diolah menjadi boneka ondel-ondel. Boneka ondel-ondel merupakan jenis boneka ciri khas Betawi. Selanjutnya adalah tempat tanaman yang dibentuk dengan sedemikian menariknya. Selanjutnya adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan dari bahan keramik, kerang, kaca, dan botol plastik, di mana karakteristik bahan sudah diberikan pada materi sebelumnya. Nah, jenis bahan-bahan yang digunakan adalah untuk kerajinan terbuat dari kerang, bahannya adalah beraneka ragam jenis bahan kerang. Jenis kerang yang biasa digunakan adalah kerang hijau, kerang lokan, kerang remis, kerang tiram, dan lain sebagainya. Dan bahan tambahannya adalah lem tembak yang cukup baik bahannya, kemudian berbagai macam jenis perak atau jenis logam lainnya, kemudian bahan pewarna atau cat, atau
cat warna untuk poster, dan berbagai macam manik-manik. Kemudian bahan yang terbuat dari kaca, diantaranya bahannya adalah bahan utama kaca. Kemudian adalah di sini lap, thinner, dan cat. Yang ketiga adalah terbuat dari bahan keramik, yaitu bahannya diantaranya adalah pecahan keramik, kemudian lem fox atau lem kayu, dan selanjutnya adalah jenis acian putih. Dan keempat adalah botol plastik, yaitu menggunakan bahan dari botol kemasan, kemudian adalah kain yang berwarna-warni, selanjutnya adalah kertas krep dan lem. Lem juga dapat digunakan lem tembak. Alatnya adalah pertama amplas, kedua kikir untuk menghaluskan kerang, ketiga lem tembak, keempat gerinda. Di antaranya adalah lap, thinner, cat, cutter, pemotong botol, palu untuk menghancurkan kaca, dan alat melukis jika menggunakan kaca yang utuh atau membuat ragam hias. Berikutnya yang ketiga adalah kerajinan yang terbuat dari keramik. Pertama alatnya adalah palu, B amplas, C lap. Keempat, kerajinan terbuat dari botol plastik. Di antaranya alatnya gunting, lem tembak. Selanjutnya adalah teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan kerang, keramik, kaca, dan botol plastik. Di antaranya adalah yaitu teknik membersihkan atau menyikat dari bahan tersebut. Di antaranya adalah kerang, karena kerang kadang berlumut sehingga harus disikat terlebih dahulu. Berikutnya adalah dengan teknik mewarnai atau dengan mempernis. Tujuannya memberikan keindahan dan mengawetkan kerajinan. Ketiga, membuat pola sebelum dibuat atau dibentuk. Keempat, teknik menempel dapat digunakan untuk kerang, kemudian pecahan kaca, dan keramik. Selanjutnya adalah teknik memotong dengan menggunakan alat khusus. Keenam adalah menghaluskan. Ketujuh, menggambar ragam hias pada media kaca. Dan ke-8 adalah meronce, yaitu membentuk untayan dari kerang. Nah, sekarang adalah tahapan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan dari kerang, keramik, kaca, dan botol plastik. Yang pertama adalah tahapan pembuatan kerajinan dari bahan kerang. Perencanaan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, setelah mengidentifikasi, akhirnya timbullah ide. Dari ide kemudian dicatat kebutuhan apa saja yang disiapkan dalam pembuatan kerajinan. Nah, setelah itu adalah persiapan, di mana menyiapkan bahan. Di sini contohnya adalah bahan dari kerang. Kemudian jenis mata mainan, lem tembak, kuas, dan tidak lupa adalah thinner. Dan jika ingin menambahkan warna pada kerang tersebut, dapat ditambahkan cat sebagai pewarna. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan, di mana bahan-bahan kerang yang dibutuhkan dipilih terlebih dahulu yang mana yang cocok pada kerajinan yang akan dibuat. Kemudian setelah itu dibersihkan di dalam baskom. Kemudian tuangkan pemutih pakaian secukupnya. Tujuannya adalah untuk membebaskan kerang dari kotoran agar nanti dapat terlihat putih dan bersih. Rendam selama sehari semalam. Tujuannya agar kotoran yang menempel pada kerang akan terbuang. Kemudian kerang dibilas dan rendaman airnya dibuang.
Bersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada celah-celah dengan menggunakan sikat gigi kecil. Bilas semua cangkang yang sudah disikat dengan menggunakan air bersih. Selanjutnya, jemur cangkang di bawah terik matahari hingga benar-benar kering. Selanjutnya, cangkang kerang sudah kering dan bersih, maka kerangmu sudah dapat digunakan dan dibuat sesuai dengan telah dirancang sebelumnya. Di sini adalah dibentuk menjadi gantungan kunci. Nah, setelah itu diapakan? Ya, melalui pengemasan. Dikemas, boleh dikemas dalam plastik atau kotak kecil atau jenis kardus yang mungil karena bentuk kerajinannya cukup kecil. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan kerajinan dari pecahan keramik. Pertama adalah perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan apa yang dibutuhkan pada saat ini dengan membuat kerajinan tersebut. Dan selanjutnya setelah mendapatkan ide, dituangkan idenya dalam bentuk kebutuhan yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan. Selanjutnya adalah persiapan, ya, menyiapkan bahan. Contohnya adalah jenis keramik atau pecahan-pecahan keramik. Jangan lupa menyiapkan lem dan acian untuk mengkilatkan dan membersihkan. Dan selanjutnya alatnya adalah palu. Dan jangan lupa menyiapkan amplas untuk menghaluskan jika pecahan keramik cukup kasar. Berikutnya adalah pelaksanaan. Ya, pertama adalah menghancurkan keramik-keramik sesuai dengan keinginan. Tetapi harus hati-hati agar terbentuk pecahan yang diinginkan dan tidak hancur. Kemudian selanjutnya setelah dipotong sesuai dengan keinginan, ditempelkan pada bagian pot yang digunakan. Ditempel seluruhnya sesuai dengan pola yang sudah dirancang. Terakhir adalah pengemasan. Ya, pengemasan. Pot bisa diletakkan di dalam kardus kecil atau dibungkus dalam plastik. Tahapan berikutnya adalah pembuatan kerajinan dari pecahan botol plastik. Tahap pertama, ya, perencanaan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, apa yang dibutuhkan. Setelah mengidentifikasi, muncullah ide. Dari ide, tuangkanlah kebutuhan yang akan digunakan dalam pembuatan kerajinan dari botol plastik. Misalnya, kalian ingin membuat ondel-ondel. Langkah berikutnya adalah menyiapkan bahan. Ya, bahannya adalah botol plastik, kemudian kain berwarna-warni atau yang bercorak. Ciri khas dari kain yang digunakan pada aksesoris Betawi adalah memiliki warna yang cerah. Selanjutnya adalah kertas krep yang digunakan sebagai rambut dari ondel-ondel dan aksesoris lainnya. Selanjutnya gunting sebagai alat dan lem tembak. Dapat juga menggunakan pewarna, misalnya ingin membentuk mata, bibir, dan sebagainya. Nah, jangan lupa menyiapkan kuas untuk mengecat. Berikutnya adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan adalah pertama, botol plastik mineral dipotong menjadi 2 dan bagian atas dibalik sedangkan bagian bawah tetap dalam keadaan berdiri. Nah, pada bagian atas dengan posisi terbalik diletakkan pada potongan pertama dari botol aqua dan selanjutnya disiapkan bahan kain untuk pakaiannya. Dan jangan lupa memberikan mata, mulut, alis pada bagian wajah. Terakhir bagaimana? Pengemasan dengan tujuan supaya mudah dibawa, tidak mudah rusak, dan dapat terlihat lebih menarik. Misalnya dibungkus dalam plastik mika yang cukup tebal. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan kerajinan dari kaca. Tahap pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan apa yang dibutuhkan pada saat ini. Ya, di rumah misal ada botol kaca yang tidak digunakan, daripada tidak digunakan dan menimbulkan
dituangkan ke dalam tulisan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan dari kaca, yaitu persiapan, di mana persiapannya adalah menyiapkan bahan botol kaca bening, jangan lupa menyiapkan cat untuk memberikan warna dan kuas untuk mengecat, dan ditambah dengan lakban hitam. Untuk apa lakban hitam? Mari kita lihat. Pada tahap pelaksanaan, botol disiapkan, kemudian dilakban sekitar botol sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan. Setelah dilakban, kemudian dicat seluruh permukaannya, baik yang tidak terkena lakban maupun yang terkena lakban. Selanjutnya, lakban dibuka. Apa yang terjadi? Ya, di sini bagian terkena lakban ketika lakban sudah dibuang menjadi bagian yang bening, seperti tembus pandang. Untuk apakah kerajinan ini? Ya, benar, digunakan sebagai wadah untuk media tanaman hidup, bisa diletakkan di dalam rumah maupun di teras. Sangat menarik bukan? Dan mudah dibuatnya. Dan sekaligus dapat membantu program pemerintah untuk mengatasi limbah yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah sebagai refleksi, maka Sobat Cerdas dapat mengerjakan beberapa soal agar materi yang sudah kalian dapatkan lebih memuat kembali. Nah, soalnya adalah pertama, sebutkan 4 bahan pembuatan kerajinan kerang, keramik, kaca, dan botol plastik yang ada di sekitar kalian. Kedua, sebutkan 4 alat pembuatan kerajinan kerang, keramik, kaca, dan botol plastik. Ketiga, sebutkan 4 teknik pembuatan kerajinan kerang, keramik, kaca, dan botol plastik. Dan keempat adalah jelaskan tahapan pembuatan dari salah satu kerajinan kerang atau keramik atau kaca atau botol plastik. Materi untuk hari ini cukup sampai di sini, yaitu tahapan pembuatan kerajinan bahan kerang, keramik, kaca, dan botol plastik. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, jaga jarak, dan tetap stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.